Selamat datang kepada peserta OSCE Prodi D3 Kebidanan Poso. OSCE adalah singkatan dari Objective Structure Clinical Examination, sebuah metode penilaian praktik klinik yang terstruktur dan objektif untuk mengukur kompetensi mahasiswa di bidang kesehatan. Ujian ini terdiri dari serangkaian stasiun ataupun pos, di mana mahasiswa akan melakukan tugas-tugas klinik dalam skenario yang disimulasikan, seperti mengambil riwayat pasien, melakukan pemeriksaan fisik, serta memberikan edukasi. Peserta ujian dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ada pula aturan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa dalam menjalani ujian OSCE. Yang pertama, memakai seragam lengkap beserta jas lab. Waktu yang akan diberikan kepada mahasiswa dalam membaca kasus per stase selama 30 detik. Waktu yang akan dibutuhkan mahasiswa selama berpindah stase ke stase selanjutnya yaitu 1 menit. Dan waktu yang akan diberikan kepada mahasiswa dalam melakukan asuhan per stase selama 10 menit. Silahkan membaca soal. Silahkan memasuki ruangan. Pada stase pertama, kasus yang diberikan kepada mahasiswa yaitu seorang perempuan 20 tahun G1P0A0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke PMB untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 36,4 derajat Celcius. Selanjutnya, bidan melakukan pemeriksaan abdomen, dan mahasiswa ditugaskan untuk yang pertama melakukan pemeriksaan Leopold dan DJJ, kemudian mencatat data objektif pada kasus tersebut pada kertas yang telah disediakan dan diberikan kepada penguji. Pada stase kedua, kasus yang diberikan kepada mahasiswa yaitu seorang perempuan umur 26 tahun, P1A0, melahirkan bayinya 1 menit yang lalu. Bidan telah mengeringkan tubuh bayi dan meletakkan bayi di atas perut ibu. Selanjutnya, bidan akan membantu menolong mengeluarkan plasenta, tetapi belum memastikan adanya janin kedua. Mahasiswa ditugaskan untuk mencatat diagnosis pada kasus tersebut, menggunakan APD, dan melakukan tindakan selanjutnya sampai pemeriksaan kelengkapan PLAS. Stase ketiga, kasus yang diberikan kepada mahasiswa yaitu seorang perempuan membawa anaknya Baika ke Posyandu tanggal 12 Mei 2025. Baika lahir pada tanggal 9 Oktober 2024. Kemudian Baika dilakukan pemeriksaan KPSP oleh bidan dengan hasil masing-masing 1 pertanyaan pada poin gerak halus dan gerak kasar mendapatkan hasil tidak. Mahasiswa diminta untuk melakukan pengisian KPSP sesuai dengan kasus di atas, tuliskan diagnosis sesuai dengan kasus, berikan pendidikan kesehatan kepada ibu, setelah selesai, serahkan hasil pada penguji. Pada stase keempat, kasus yang diberikan yaitu seorang perempuan, Nyonya K, umur 39 tahun, P1A0, melahirkan anak pertama 2 jam yang lalu di Rumah Sakit Rungkit, Kota Poso. Ibu mengatakan, keluar banyak darah dari jalan lahir dan ibu merasa masih takut bangun dari tempat tidurnya. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70 mm merkuri, nadi 100 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, kontraksi uterus lembek. Bidan melakukan eksplorasi pada ibu. Bidan melakukan pengeluaran urin, diperoleh urin 250 cc dan mengeluarkan stosel kurang lebih 250.
Setelah dilakukan tindakan, ibu mengatakan sudah lebih baik dan kontraksinya sudah ada. Mahasiswa diminta untuk yang pertama, tuliskan data objektif untuk kasus di atas pada kertas yang telah disediakan. Yang kedua, tuliskan diagnosis kasus di atas pada kertas yang telah disediakan. Yang ketiga, tunjukkan pada penguji cara melakukan eksplorasi stosel menggunakan PAM-TOM yang telah disediakan. Dan fase terakhir, kasus yang diberikan yaitu pasangan suami istri. Tuan S dan Nyonya A yang baru menikah 3 hari yang lalu datang ke praktik mandiri bidan, mengatakan ingin menunda kehamilan karena Nyonya A masih kuliah dan rencana akan wisuda 4 bulan lagi. Saat ini, ibu masih dalam keadaan haid. Nyonya A mengatakan takut jika disuntik. Pasangan tersebut tidak tahu harus memilih alat kontrasepsi apa. Hasil pemeriksaan Nyonya A semua dalam keadaan normal. Mahasiswa diminta untuk yang pertama lakukan anamnesis pada pasangan tersebut. Yang kedua, berikan pendidikan kesehatan agar pasangan tersebut dapat memilih kontrasepsi yang tepat.